Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Natal buat kita semuanya. Kiranya Natal membawa kita di dalam suasana sukacita dan damai yang dari Tuhan Allah kita. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Baiklah, sebagai dasar di dalam ibadah pesta Natal yang pertama ini, saya akan bacakan dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7. Marilah kita dengarkan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lukas 2 ayat 1 sampai 7 ini menggambarkan tentang kelahiran Yesus yang dengan kesederhanaan, dan juga yang kedua adalah menggambarkan akan kasih karunia Allah yang besar bagi umatnya. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan kita. Gambaran kesederhanaan di sini terlihat dari kata bedung dan palungan. Kain bedung atau lampin adalah sehelai kain yang panjang yang dililitkan pada tubuh bayi untuk membalutnya, agar bayi merasa nyaman. Sedangkan palungan adalah kota besar, tempat menyimpan atau menaruh makanan bagi ternak. Palungan ini adalah tempat makanan domba yang isinya sisa-sisa bubur dedak dengan bercampur rumput, becek, kotor, dan bau. Bisalah kita bayangkan begitu hinanya tempat bagi Yesus lahir di dunia ini. Kain lampin dan palungan bukan lambang kebesaran, tetapi justru lambang sangat kesederhanaan. Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, bukan dengan segala kekuatan, kemuliaan, dan keperkasaannya, tetapi justru menunjukkan kesederhanaannya. Dari sini kita dapat menangkap pesan yang pertama tentang Natal ini, bahwa meneladani pada kelahiran Yesus Kristus, meneladani dalam kerendahan diri yang amat luar biasa. Itulah sebabnya kita harus menghancurkan kesombongan kita dan menghiasi hati kita dengan Kristus yang memerintah hidup kita, yang tercermin dari kerendahan hati, penuh kebaikan dan segala kebaikan yang kita lakukan. Menjauhi keburukan seperti amarah, dendam, kedengkian, kebencian, kesedihan. Kekristenan yang sejati yakni bukan mencari kemuliaan duniawi, tetapi justru meneladani Kristus yang rendah hati. Kristus bukan lahir di sebuah istana atau dengan kemewahan, tetapi justru di dalam keprihatinanlah
Dia lahir ke dunia ini, menggambarkan dunia yang penuh derita. Oleh karenanya, dalam poin yang pertama ini pesan bagi kita, baiklah perilaku kita sehari-hari menunjukkan keteladanan kita, keteladanan Kristus di dalam diri kita, dalam perkataan, perbuatan, maupun sikap kita terhadap sesama kita. Yang kedua adalah tentang ketaatan, di mana di sini Yusuf dan Maria taat untuk mendaftarkan dirinya sebagai warga yang baik. Karena pada saat itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah seisi tempat itu untuk sensus yang menimpa seluruh dunia di Kekaisaran Romawi tentunya. Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem, kota asalnya Daud. Di dalam hal ini kita bisa melihat kepatuhan, ketaatan, di mana mereka menunjukkan bagaimana rencana Tuhan bekerja melalui peristiwa sejarah dunia. Dunia mencatat akan kelahiran Yesus Kristus. Dan ini tidak bisa disepelekan karena Yusuf dan Maria menggenapi janji Allah. Yang ketiga adalah mengundang Kristus ke hati manusia yang berdosa. Jika Yesus tidak mendapat tempat penggenapan, tentu inilah gambaran hati kita sering juga penuh dengan hal keduniawian, yakni kekhawatiran, hawa nafsu, sehingga tidak ada ruang bagi Kristus. Inilah yang perlu kita singkirkan dari kehidupan kita. Kita mengundang Dia di dalam hati kita yang sederhana dan rendah hati. Karena Dia datang dengan wujud paling sederhana yang menggambarkan Dia menjangkaui seluruh manusia dari lapisan apapun. Demikianlah kita terus-menerus mengundang Kristus di dalam perjalanan hidup kita ke depannya. Sehingga peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus bukan hanya sampai di sini saja, sampai hari ini saja, tetapi berkelanjutan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Dia telah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada umat yang dikasihinya. Demikianlah kita juga mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan Allah. Itulah arti daripada Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kiranya Natal bukan hanya seremonial saja, tetapi itulah yang membaharui hidup kita setiap saat dan setiap kondisi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dia lahir di kehidupan kita, itu pertanda Dialah Tuhan Allah yang mengasihi kita. Selamat merayakan Natal, kiranya sukacita dan damai Natal menyertai saudara semuanya. Amin.